Rukun nikah kelima. Syighot akad. Syighot di sini meliputi ijab dan kabul yang diucapkan antara wali atau perwakilannya dengan mempelai pria. Syarat sahnya syighot akad. 1. Itihad al-majlis, ijab kabul harus dilangsungkan dalam satu majelis. 2. Itisyol ijab kabul. Artinya ijab kabul harus bersambung dan tidak terputus. Caranya setelah wali mengucapkan ijab, maka calon pengantin pria harus segera mengucapkan kabul tanpa terputus oleh sesuatu. Hal ini dikarenakan ijab dan kabul merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 3. Ketertautan lafaz sigat. Wali menyatakan menikahkan serta pastikan lafaz nama dan mahar yang disebutkan sesuai dengan kesepakatan saat khitbah atau lamaran. Dan pengantin pria menerima dengan lafaz qabul serta keduanya sama-sama ridho. 4. Menggunakan kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari nikah dan tajwij. Seperti, saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau atau saya nikahkan dan saya jodohkan anak saya kepada kamu. Lafaz sigat ijab qabul biasanya disesuaikan dengan bahasa atau ungkapan yang lazim di satu wilayah. 5. Kesesuaian antara ijab dan kabul. Maksud dari kesesuaian di sini adalah terhadap mahalul akdi atau tempat akad yang berada di tempat calon istri dan mahar yang disebutkan oleh wali atau calon suami. 6. Kata-kata dalam sigat akad harus munjizah, yaitu sempurna, dapat dimengerti, dan tidak berjangka waktu. 7. Konsistensi ijab dan mujibnya, artinya seseorang yang sudah mengucapkan ijab tidak boleh menarik ijab yang telah diucapkannya kembali sebelum ada pengucapan kabul yang bersangkutan. 8. Orang yang terkait ijab kabul tidak sedang ihram haji atau umroh. 9. Ijab kabul harus bersifat selamanya. 10. Kedua belah pihak tidaklah terpaksa dalam menjalankan ijab kabul akad nikah. Bolehkah sigat akad diwakilkan? Dalam Islam, taukil atau pemberian kuasa adalah hal yang diperbolehkan, selama dilakukan untuk kebaikan dan sesuai dengan syariat. Taukil termasuk dalam bab wakalah, perwakilan, yang sering dijelaskan oleh para ulama sebagai bentuk kemudahan dalam menjalankan syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Taukil wali nikah. Taukil wali nikah adalah tindakan wali menyerahkan wewenang menikahkan kepada orang lain yang dianggap lebih mampu, memahami agama, atau memiliki kedudukan tertentu, seperti seorang kiai atau ustaz. Taukil ini diperbolehkan selama wali dan pihak yang menerima taukil memenuhi syarat-syarat tertentu dalam Islam. Ketentuan taukil wali nikah. Taukil wali nikah bisa dilakukan oleh seorang wali dalam kondisi sebagai berikut. 1. Ketidakhadiran wali. Jika wali perempuan, seperti ayah kandung, tidak bisa hadir karena alasan jarak, pekerjaan, atau kondisi tertentu, ia dapat mewakilkan tugasnya kepada pihak lain, melalui surat taukil wali bayal kitabah di kawah terdekat disaksikan 2 orang saksi. Kemudian surat dikirimkan kepada kawah tempat di mana akan dilaksanakan pencatatan pernikahan. 2. Kurangnya pemahaman agama. Jika wali merasa kurang memahami tata cara akad nikah sesuai syariat, ia dapat menyerahkan tugas kepada seorang yang lebih paham agama, seperti kiai atau ustaz. Hal ini menambah keyakinan dan kemantaban oleh wali nikah terhadap prosesi pernikahan yang dilaksanakan. 3. Keadaan darurat. Dalam situasi darurat atau luar biasa yang mengharuskan wali untuk menugaskan wakil agar akad nikah dapat dilangsungkan tepat waktu. Proses berwakil wali. Ada 2 macam cara berwakil wali, yaitu 1. Taukil bil kitabah. Adalah proses berwakil dengan pernyataan tertulis. Contohnya, apabila wali nasab berhalangan hadir dalam acara pernikahan, maka sang wali menyerahkan atau mewakilkan untuk menikahkan wanita yang ia adalah walinya kepada orang yang ditunjuk, boleh dari pihak kawah atau penghulu atau orang lain yang ia percaya. 2. Taukil wali bil lisan. Adalah proses berwakil dengan cara lisan. Teknisnya, sang wali berikrar, meminta kepada penghulu atau siapa saja yang ia percaya, untuk menikahkan calon pengantin wanita yang diwalikannya. Ikrar tersebut bisa dilakukan di arena atau tempat pernikahan, saat upacara berlangsung, atau di luar itu. Boleh juga, pada saat atau waktu dan tempat yang berbeda, tentunya disaksikan oleh beberapa orang.